Usai disolatkan, jenazah nenek berusia 65 tahun dan cucunya yang masih berusia 10 tahun langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Nenek Maria dan cucunya menjadi korban kebakaran yang menghanguskan rumah miliknya di Kampung Nanggung, Desa Tegalwangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dini hari tadi. Kedua korban tidak bisa diselamatkan meskipun sudah berusaha ditolong. Sementara suami korban berhasil menyelamatkan diri melalui pintu samping. Menurut tetangga, saat peristiwa berlangsung, korban tengah tertidur. Cucunya sama neneknya itu emang udah tidur pulas. Terus si bapaknya mah belum lama ke kamar mandi, tapi dia tiduran lagi. Waktu itu mah belum ada api. Gitu. Tidak hanya menelan korban jiwa dan menghanguskan bangunan, kebakaran juga menghanguskan 2 unit motor serta barang berharga lainnya. Kebakaran yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik dipadamkan warga lantaran jauhnya lokasi dengan pemadam kebakaran. Pemirsa, hari ini ratusan jemaah umrah Indonesia diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah antusias sekaligus terharu bisa menunaikan umrah perdana di masa pandemi COVID-19. Dengan penuh semangat dan sukacita, 419 jamaah umroh berkumpul di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta sebelum diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pagi tadi. Mereka sangat antusias sekaligus terharu, akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Hari ini merupakan keberangkatan jamaah umroh perdana di masa pandemi setelah lebih dari 1 tahun tidak ada keberangkatan jamaah dari Indonesia. Prosedur kita menggunakan kebijakan one gate policy, yaitu 1 pintu. Jamaah 1 kali 24 jam sebelum berangkat berkumpul di Asrama Haji Pondok Gede untuk dilakukan screening kesehatan, yaitu cek kesehatannya, dicek sertifikat vaksinnya, kemudian dilakukan PCR. Yang melakukan PCR adalah dari Rumah Sakit Kartika Pulmas, sesuai dengan rekomendasi pemerintah Arab Saudi. Sebelumnya jamaah dikarantina di Asrama Haji Pondok Gede selama 1 hari. Kemudian setibanya di Tanah Suci, mereka kembali dikarantina selama 5 hari dan wajib mematuhi protokol kesehatan ketat. Dari Jakarta, Fikih Rian, Heru Triyuniarto, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan di Tanah Suci dan juga apa saja yang harus dilakukan oleh jemaah asal Indonesia yang hari ini sudah berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan umrah perdana di masa pandemi, kami terhubung dengan Konsul Haji KJRI di Jeddah, ada Pak Endang Jumali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endang, selamat sore waktu Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Arab Saudi. Selamat siang Pak Endang. Pak Endang, ini jemaah sudah berangkat tadi. Nantinya ketika tiba di Tanah Suci, apa yang berbeda yang nantinya akan mereka lakukan saat tiba untuk melaksanakan ibadah umroh perdana di masa pandemi, Pak Endang? Baik, terima kasih. Alhamdulillah keberangkatan umroh perdana sudah diberangkatkan dari Jakarta, dan tentu kami di sini selaku perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, baik itu Kementerian Haji, kemudian juga General Authority Civil Aviation, dan juga bandara di Madinah. Karena insya Allah akan landing di bandara Madinah pada pukul 7 malam waktu Arab Saudi. Dan sesuai dengan aturan Kementerian Haji, para jemaah akan dilakukan screening kesehatan pada saat tiba di bandara, akan dicek hasil tes PCR sebelum keberangkatan, kemudian juga nanti akan ada pengecekan visa tentunya di imigrasi, dan juga nanti ada screening pengelompokan untuk karantina. Dan nanti setelah itu jemaah akan menuju ke hotel karantina di Madinah Munawwarah, dan untuk kloter ini akan ditempatkan di hotel karantina di Hotel Nuzul namanya. Nah, setelah itu nanti akan dilakukan tes PCR setelah 4 hari. Jika itu negatif, maka jemaah diperbolehkan untuk melakukan aktivitas ibadah di Masjid Nabawi, termasuk sholat di Raudhah. Dan setelah itu akan diberangkatkan ke Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan tawaf dan juga sekaligus umroh pada saat kedatangan, dan akan mengambil mikot di Bir Ali. Baik,
Kita doakan semua jemaah tentunya sehat, itu harapan kita. Tapi misalnya Pak Endang, ada jemaah yang ketika tiba di sana, misalnya dengan kondisi kesehatan yang tidak baik setibanya di sana, apa yang harus dilakukan? Sesuai dengan aturan Kementerian Haji, ya prokes dari Kementerian Haji akan dilakukan karantina mandiri dan diisolasi terpisah dengan jemaah lainnya. Aturan dari Kementerian Haji menyebutkan bahwa setiap hotel harus mengalokasikan 10% dari jumlah kamar itu untuk alokasi karantina ketika nanti ada yang terpapar. Dan tentu semua ini sudah di-cover asuransi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi, di mana jemaah sudah membayarkan di paket layanan. Nanti setelah dilakukan karantina mandiri akan dilakukan tes PCR ulang setelah 5 hari kemudian. Jika negatif, diperbolehkan untuk melakukan aktivitas ibadah, dan jika masih positif akan terus dilakukan karantina. Akan tetapi yang perlu kita sampaikan di sini bahwa semua administrasi kemudian juga semua pembiayaan itu sudah tercover dalam asuransi yang sudah di-cover dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Dan itu masuk dalam biaya misalnya 28 juta yang sudah dibayarkan ketika berada di Indonesia, itu sudah tercover di situ ya Pak ya? Ya, betul. Itu sudah masuk di paket layanan cover untuk asuransi kesehatan, di mana terjadi ya kita tidak inginkan misalkan terpapar, kemudian juga terjadi penyakit ya komorbid, kemudian harus dibawa ke rumah sakit. Itu semua ditanggung oleh asuransi dari kesehatan. Nah, sekali lagi seperti Pak Endang juga katakan tadi, kita harapkan tidak ada yang positif. Tapi misalnya ternyata ada, Pak. Alurnya akan lebih panjang tentunya. Seperti apa, Pak? Ya, tentu akan dilakukan pengecekan ulang ketika nanti ada yang terpapar. Ya, dan ini ya menguras energi juga karena jumlahnya tidak sedikit. Tetapi semua hal ini sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi, dan saya kira dalam konteks ini pemerintah Arab Saudi sudah siap siaga. Kemudian juga sarana untuk hal tersebut juga sudah disiapkan, dan kami juga akan terus memantau, memonitor keberlangsungan para jemaah umroh perdana yang jumlahnya cukup luar biasa ya, yaitu 419 ini. Dan saya kira protokol kesehatan akan semakin ketat, dan juga kami himbau pada seluruh masyarakat agar pada saat melaksanakan umroh ya senantiasa menjalankan seluruh aturan kedisiplinan yang sudah ditentukan oleh Arab Saudi. Baik. Memakai masker, kemudian social distancing, dan juga jangan lupa bahwa ini adalah di negara orang lain ya, bukan di negara kita, sehingga kita harus menaati dan mematuhi aturan-aturan tertentu. Baik, Pak Endang, di tengah peraturan atau penerapan protokol yang sangat ketat di sana sepanjang melaksanakan ibadah umroh, apakah nantinya akan ada rukun-rukun atau sunah-sunah yang biasanya dilakukan tapi akan ditiadakan dalam umroh perdana untuk warga Indonesia di sana? Ya, pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji sudah menentukan manasik ya. Seperti ibadah umroh tidak bisa dilakukan seperti waktu normal. Semua tergantung dari izin yang diberikan oleh Kementerian Haji melalui aplikasi Etamarna dan Tawakalna, yang itu semua sudah dihandle oleh muasasah atau sudah dihandle oleh agent di sini. Sehingga kita tidak bisa berpikiran seperti waktu normal. Kita ingin ibadah umroh semaunya kita, dan sekarang ini masa pandemi, setiap orang dibatasi. Paling tidak akan diberikan kesempatan 1 kali sholat di Raudhah, kemudian juga 1 kali melakukan umroh. Dan untuk melakukan sholat 5 waktu, muasasah telah menggunakan gelang khusus bagi para jemaah. Dan saya berharap kepada seluruh jemaah, jangan sekali-kali melupakan atau membuka gelang tersebut, karena sekali Anda lewat, sekali Anda lupa terhadap gelang itu, maka akan terjadi masalah yang saya kira akan berdampak pada personal jemaah itu sendiri. Baik, kita doakan ibadah umroh untuk jemaah asal Indonesia berjalan lancar, dan yang paling penting selalu sehat ketika tiba di sana dan nantinya juga kembali ke tanah air. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Endang Jumali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, selanjutnya masih terkait dengan ibadah umroh perdana untuk jemaah asal Indonesia di tengah pandemi, kami ke
ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melihat persiapan-persiapan jelang pemberangkatan jemaah umroh di sana. Bergabung bersama kami ada Pak Haris Iskandar, salah satu jemaah calon umrah asal Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di tengah kesibukan. Ada antrian di belakang Anda. Ini pengurusan apa atau tahap apa yang tengah berlangsung saat ini, Pak Haris? Ini kita sedang di counter pesawat ya, maskapai. Kita sedang check-in, kemudian nanti dilanjutkan ke imigrasi. Berarti sudah sebentar lagi akan berangkat. Pukul berapa akan berangkat rencananya pesawatnya, Pak Haris? Insya Allah kita berangkat sesuai dengan schedule di jam 6 sore, 6.20. Jam 18.20. Pak Haris Jam masuk dalam 18.20. ya, masuk dalam satu jemaah, satu rombongan, salah satu jemaah yang beruntung sekali untuk melaksanakan ibadah umroh perdana di tengah pandemi untuk jemaah asal Indonesia. Perasaan Anda, Pak Haris, bisa Anda ceritakan? Tentunya sangat bersyukur sekali. Iya. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya yang sudah kita nanti-nanti ya. Kami sudah mendaftar di salah satu travel, tapi alhamdulillah hari ini kami diberangkatkan. Terima kasih semuanya yang sudah membantu, pemerintah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami jamaah yang sudah hampir 2 tahun menunggu karena ditunda-tunda, dan hari ini insya Allah kami bisa melaksanakan perjalanan umrohnya. Baik, tapi di samping rasa syukur yang luar biasa, ada ketakutan tidak Pak? Ini berangkat di tengah pandemi seperti ini. Ya, tadi karena kemarin kita sudah karantina dan harus ada proses PCR ya. Kami khawatir juga, takut hasilnya positif, dan alhamdulillah saya sendiri dan seluruh jamaah setahu saya itu hasilnya negatif, dan mudah-mudahan nanti juga katanya ada karantina di Mekahnya dan insya Allah nanti prosesnya juga negatif juga. Kalau yang sudah dijalani karantina di Indonesia berapa hari, kemudian nantinya kabarnya atau informasi yang Anda dapatkan nantinya di Tanah Suci akan karantina berapa lama Pak Haris? Ya, di Indonesia kemarin kita sudah dikarantina 1 hari. Kemudian nanti di Madinah katanya juga kita akan melaksanakan karantina juga. Ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, itu akan dikarantina 5 hari. Kalau baik, Pak Haris, saya dapat informasinya. Baik. Pak Haris, kalau boleh tahu, ini berangkat di tengah pandemi seperti ini, apakah ada harga yang lebih tinggi yang harus dibayar oleh jemaah atau bagaimana Pak? Boleh tahu harga yang dibayarkan sebenarnya berapa Pak? Ya, tentu ada tambahan yang harus kami bayarkan untuk karantina kepulangan tentunya, ya, karena ini sudah aturan kata travel, maka kami harus menambah tambahannya dari paket yang selama ini sudah kami bayar, ya. Jadi kemarin tambahannya kurang lebih sekitar 6 jutaan. Tambahan 6 juta, itu sudah nantinya kembali karantina di Indonesia ya Pak ya? Iya, untuk kembali karantinanya di Indonesia itu 6 juta. Baik, karena kalau kata Pak Konsul Haji tadi, Pak Endang, untuk karantina di Tanah Suci sebenarnya sudah di-cover untuk pembayaran yang asuransi yang sudah Anda bayarkan di Indonesia. Pak Haris, ada persiapan khususkah yang Anda lakukan bersama jemaah yang lain sebelum berangkat? Ya, tentu karena hasil PCR itu harus negatif dan kita ingin berangkat bareng, pulangnya juga harus bareng, jadi kami harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk bagaimana kami tidak terpapar ya, karena memang COVID itu sendiri masih ada. Informasinya juga kita dengar berita di Madinah juga, di Mekah juga masih ada cukup tinggi COVID-nya. Jadi persiapan kami justru kepada bagaimana kami mempersiapkan diri untuk imun kita tetap kuat ya, dan terhindar dari namanya COVID gitu ya. Kita tetap menggunakan masker, kebersihan, dan insya Allah
tetap jaga jarak. Itu yang paling penting tentunya menerapkan protokol kesehatan. Pak Haris Iskandar, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci nantinya. Akan berangkat sesaat lagi sekitar pukul 18. Pak Haris, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.